الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian rutin kita, masih dalam pembahasan tafsiran singkat dari juz yang ke-30. Dan kebetulan kita masih belum selesai dari pembahasan tafsiran singkat surah Al-Alaq. Kita masih berada di dalam tafsiran singkat dari surah Al-Alaq. Yang terakhir yang telah kita sampaikan adalah ayat yang ke-6, 7 sampai yang ke-8. Itu yang terakhir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, innal insan, sesungguhnya manusia, la yatgha, benar-benar akan melampaui batas. Manusia itu akan sombong, akan angkuh, akan congkak, akan melampaui batas. Kapan itu? Ar-ra'ahu istagna, ketika melihat dirinya sudah berkecukupan. Orang kalau melihat dirinya istagna itu artinya merasa cukup dan tidak butuh lagi. Ya, ada orang yang merasa cukup dengan ilmunya, maka dia akan sombong, tidak mau menghadiri kajian ini, kajian itu. Kenapa? Dia merasa cukup dengan ilmunya. Ada orang yang merasa cukup dengan hartanya, dia akan sombong. Ada orang yang merasa dirinya cukup dengan jabatannya, dia akan sombong. Intinya, sebab orang itu sombong adalah istagna, ketika dia merasa berkecukupan dan merasa tidak butuh sama ilmu orang, tidak butuh sama bantuan orang lain dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia ini fakir. Kita sebagai manusia ini fakir. Subhanallah, Allah tidak mengatakan, wahai manusia, ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kalian itu fakir. Antumul fuqara ila Allah, kalian itu fakir kepada Allah. Allah tidak mengatakan kalian itu miskin. Kenapa? Karena fakir itu lebih parah daripada miskin. Itu keadaan kita sebagai manusia. Kita ini sangat dan sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Allah ingatkan kita ini fakir, bukan sekedar miskin, kita ini fakir. Ya, kalau kita ingat status kita sebagai orang yang fakir, insya Allah kita tidak akan melampaui batas, tidak akan sombong, tidak akan angkuh. Kemudian di antara cara juga untuk tidak sombong itu adalah dengan mengingat ayat yang ke-8, ayat setelahnya. Inna ila rabbikar ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Jadi jangan sombong di dunia. Kenapa? Kita akan kembali kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, orang yang sombong itu sangat hina sekali nanti ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat itu hina sekali. Ya. Apa bahasa Arab sombong? Kibrun. Ya, sudah kita sampaikan, kibrun ini diambil dari kata apa? Kabir, besar. Orang yang sombong itu dia merasa dirinya besar. Makanya balasannya nanti di akhirat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tubuh orang yang sombong itu besarnya seperti apa? Semut yang paling kecil. Kata Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah ka'amthali dzar. Orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya besar di dunia, akan digiring pada hari kiamat menuju padang mahsyar
Ka'amsalidz dzar, seperti dzar. Dzar itu semut hitam yang kecil itu. Ya. Al-jaza' min jinsil amal. Di dunia merasa dirinya besar, maka di akhirat dia dijadikan sangat kecil. Ya, tetapi tetap tubuhnya tubuh manusia, tetap ada wajah, ada telinga, ada mata, ada hidung, tetap. Hanya saja ukuran tubuhnya itu sangat kecil. Ka'amsalidz dzar. Nah, itu dia pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan pada ayat berikut ini. Allah akan menyebutkan salah satu contoh orang yang melampaui batas itu. Salah satu contoh orang yang sombong itu. Karena dia merasa dirinya berkecukupan. Dia merasa dirinya itu sudah kaya, sudah punya segalanya. Allah sebutkan contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla." Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Itu dia di dalam Al-Quran terjemahan. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau kita ingin terjemahkan perkata apakah? Ra'aita, engkau telah melihat. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau telah melihat? Itu terjemahan perkata. Tetapi memang ara'aita ini bisa juga diartikan bagaimana pendapatmu. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi, tentang orang yang yanha, melarang. Melarang apa? Abdan idza shalla. Abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika melakukan salat. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melarang seorang hamba ketika hamba tersebut salat? Siapa orang yang melarang ini? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir. Dia adalah Abu Jahal. Tidak ada perbedaan pendapat. Abu Jahal. Siapa abdan, hamba yang dilarang ketika dia akan salat itu? Tidak ada perbedaan pendapat. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kejadiannya di kota Mekah. Pada saat itu Abu Jahal ini, dia bertanya kepada teman-temannya. Dia mengatakan, ayu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum? Apakah masih Muhammad itu mengotori wajahnya di depan kalian? Affara yu'affiru. Affara yu'affir itu artinya antum ambil tanah kemudian gini di wajah. Bahasan tiang ngelaputin. Apa bahasa Anda? Bahasa tiang ngelaputin. Ya, dendek kelaputin muka Anda. Abu Jahal ini mengatakan, apakah masih Muhammad itu mengotori wajahnya di depan kalian? Maksudnya sujud. Masih tidak dia sujud di depan kalian? Teman-temannya mengatakan, iya, masih dia melakukan itu. Maka dia pun mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah. Seandainya aku melihat Muhammad itu salat di dekat Ka'bah, la ata'anna 'ala unuqihi, aku akan benar-benar menginjak lehernya. Wala u'affiranna wajhah, dan aku akan kelaputin wajahnya. Apa bahasa antumnya kelaputin ini? Ya, aku akan kotori wajahnya. Jadi pertama aku akan injak lehernya, setelah itu aku akan gosok wajahnya pakai tanah itu. Itu kata Abu Jahal. Dia sesumbar. Dan ketika sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Jahal itu dia berkata begini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la in fa'alahu la akhadhathu al malaikatu. Seandainya dia melakukannya, maka dia akan langsung disambar, dihukum oleh para malaikat. Ya. Dalam sebagian riwayat, pada saat itu, setelah Abu Jahal sesumbar, kalau aku melihat Muhammad melakukan itu, aku akan injak lehernya, kemudian aku akan gosok wajahnya.
Setelah itu, keesokan harinya dia pun melihat Nabi SAW salat. Maka Abu Jahal ini pun maju. Dan teman-temannya menyaksikan. Nah, sekarang kita akan saksikan ya kehebatan dari Tuhan kita ini. Dia pun maju untuk melakukan itu, tetapi tiba-tiba dia mundur, wajahnya pucat sambil dia begini. Ya. Dia menutup wajahnya pakai kedua tangannya, dia begini. Dia mundur, wajahnya pucat sambil dia begini. Mereka pun bertanya, "Mabik, ada apa dengan Anda? Anda kan kemarin bilang kalau saya melihat Muhammad saya akan injak lehernya, saya akan gosok wajahnya. Kenapa tiba-tiba Anda mundur, bahkan seperti orang ketakutan?" Dia mengatakan, "Aku melihat di depanku ada khandak, ada parit yang penuh dengan api. Kemudian aku melihat seekor unta yang jantan yang siap menerjangku." Ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW, katanya Abu Jahal melihat ini. Kata Nabi, itu adalah malaikat. Seandainya dia maju, la akhadathu iyanan, malaikat terang-terangan akan menghancurkannya. Nah, ini dia. Kenapa dia sombong, nanti antum akan lihat. Ya, antum akan lihat. Apa sebab dia sombong? Sebabnya kembali kepada tadi itu, merasa dirinya berkecukupan, tapi nanti kita lihat apa ucapan dia yang menampakkan kecukupannya itu. Baik. Ara'aita alladhi yanha? Apakah engkau melihat atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan, seorang hamba, idza shalla, ketika hamba itu melakukan salat? Kata sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, kan yang Allah ajak bicara ini siapa? Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Siapa mu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ara'aita alladhi yanhaka indama shallaita. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarangmu salat? Allah tidak mengatakan melarangmu salat, tapi melarang seorang hamba ketika salat. Hamba di sini umum. Supaya apa? Supaya larangan melarang orang salat itu tidak khusus bagi Nabi SAW. Siapapun kalau ingin mengerjakan sholat tidak boleh dilarang. Iya, tidak boleh dilarang. Orang kalau ingin mengerjakan sholat tidak boleh dilarang, tidak boleh dihalangi. Dan di antara bentuk menghancurkan masjid yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man azlam, siapa yang lebih zalim. Kemudian di tengah ayat, wasa'a fi kharabiha. Ya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi nama Allah disebutkan di masjid, wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk menghancurkan masjid itu. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menghancurkan masjid. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, menghancurkan masjid itu dua. Yang pertama, menghancurkan fisiknya, menghancurkan bangunannya. Ya, menghancurkan di sini bukan untuk renovasi, ya, bukan. Tapi dihancurkan, masjid orang dihancurkan. Ini yang pertama, ini orang paling zalim kata Allah. Yang kedua, menghancurkan ibadah yang dikerjakan di dalamnya. Ya, orang ingin melakukan kajian dihalangi, orang ingin melakukan salat dihalangi, dan seterusnya. Ini orang yang paling zalim. Ya, jadi larangan melarang orang untuk salat ini khusus untuk Nabi SAW ketika salat ataukah umum? Umum. Makanya Allah mengatakan abdan. Ya. Dan antum yang sudah belajar bahasa Arab, abdan itu disebut dengan nakirah. Wan nakirah tufidul umum. Ya, bentuk nakirah itu memiliki makna umum. Ya. Baik. Jadi ini dia Abu Jahal. Kemudian Allah ingin menasihati Abu Jahal dengan cara yang baik. Kata Ibnu Katsir, fawa'adhahu Allah Ta'ala billati hiya ahsanu awalan. Allah pun ingin menasihati Abu Jahal billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, awalan, untuk pertama kali. Dinasihati dulu dengan cara yang baik. Bagaimana cara Allah? Allah katakan, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Siapa mu di sini? Hah? Ya, sebagian ulama mengatakan Nabi, sebagian ulama mengatakan Abu Jahal. Mu yang kedua di sini Abu Jahal. Ya. Kalau ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Bagaimana pendapatmu? Mu di sana siapa? Nabi Muhammad alaihissalam. Sekarang ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu? Siapa mu di sini? Kebanyakan ulama tafsir mengatakan Abu Jahal. Abu Jahal, Allah katakan, Abu Jahal, bagaimana pendapatmu? In kana, kalau orang yang engkau larang itu, 'alal huda, dia berada di atas petunjuk. Masa engkau akan larang dia? Dia berada di atas petunjuk. Orang yang kita larang itu orang yang berbuat salah. Tapi ini bagaimana pendapatmu kalau orang yang engkau larang itu in kana 'alal huda, dia berada di atas petunjuk. Dianya orang baik. Ya. Au amara, atau dia memerintahkan bittaqwa, memerintahkan orang lain untuk bertakwa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maksudnya bagaimana pendapatmu kalau orang yang engkau larang itu in kana 'alal huda, dia berada di atas petunjuk, dianya orang baik. Au amara bittaqwa, atau dia memerintahkan orang lain untuk bertakwa, maksudnya dia melakukan perbaikan. Istilah ulama itu dia soleh sekaligus muslih. Soleh itu baik pada diri. Sedangkan muslih itu memperbaiki orang lain. Kan ada orang yang soleh pada dirinya. Sholatnya luar biasa, bahkan tahajud, puasa sunnah. Tapi ketika ada orang berbuat maksiat, dia nggak peduli. Yang penting saya bagus. Ya. Alhamdulillah, terserah orang. Orang mau buat apa terserah. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat, sedekah, puasa sunnah, tahajud. Terserah orang. Berarti orang ini sekedar soleh, bukan muslih. Soleh pada dirinya. Kalau muslih itu memperbaiki orang lain. Soleh baik pada dirinya, muslih memperbaiki orang lain. Ini dia yang bagus itu, jemaah sekalian. Yang bagus itu soleh sekaligus muslih. Apa kata Nabi SAW? Bada'al Islamu ghariban. Islam ini mulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam nanti akan kembali asing seperti dulu dia mulai. Fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi orang-orang yang asing. Keberuntungan bagi orang yang asing. Hadis ini antum harus lanjutkan. Karena kalau tidak dilanjutkan nanti salah paham. Keberuntungan bagi orang-orang yang asing, akhirnya mengeksklusifkan diri. Selalu ingin tampil beda. Ya, selalu ingin tampil beda. Ya. Tidak, bukan itu sunnah yang sebenarnya. Sunnah yang sebenarnya itu bukan untuk selalu tampil beda, bukan. Bukan. Ya, Ustadzuna Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan jangan sering-sering atau jangan suka tampil beda dari orang lain. Jangan. Selama orang itu tidak berada di atas keburukan, ya, maka tidak apa-apa kita tampil seperti mereka. Makanya dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya dalam urusan pakaian itu, pakaian yang terbaik adalah pakaian yang dikenakan oleh masyarakat setempat. Selama pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, itu pakaian yang terbaik. Pakaian yang digunakan oleh masyarakat setempat. Selama tidak bertentangan. Tetapi kalau pakaiannya itu melanggar syariat, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Baik. Jadi fatuba lil ghuraba, keberuntungan bagi orang yang asing. Yang asing itu yang gimana? Para sahabat alhamdulillah mereka mewakili kita, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasul, siapa orang yang asing yang Anda maksud? Yang selalu tampil beda atau bagaimana? Kata Nabi SAW, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama,
alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Orang-orang yang tetap soleh. Apa arti soleh? Apa arti soleh? Baik pada dirinya. Alladzina yasluhun, orang-orang yang tetap soleh idza fasadan nas, ketika orang-orang rusak. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Berarti riwayat yang kedua ini muslih. Riwayat yang pertama, alladzina yasluhun, orang-orang yang soleh idza fasadan nas, ketika manusia rusak mereka tetap berusaha soleh. Riwayat yang kedua, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, orang-orang yang yuslih, yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Itu dia al-ghuraba, itu yang tetap soleh dan melakukan perbaikan di tengah manusia. Itu dia ghuraba yang asing itu. Bukan yang selalu ingin tampil beda, bukan. Iya. Pakaian antum sama dengan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan syariat, tapi antum tetap soleh dan antum berusaha memperbaiki kerusakan yang ada di sana. Itu dia ghuraba itu. Itu ghuraba. Ya. Bukan selalu ingin tampil beda, memunculkan ya gunjingan manusia, tidak. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha untuk menasihati siapa? Siapa yang dinasihati? Abu Jahal. Lembut sekali. Ara'aita, wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu? In kana 'alal huda, kalau orang yang engkau larang itu 'alal huda, dia justru di atas petunjuk. Atau dia amara, memerintahkan orang bittaqwa, untuk bertakwa. Masa pantas engkau melarangnya? Pantas engkau memusuhinya? Apakah pantas engkau musuhi? Apakah pantas engkau larang? Dia kan berada di atas petunjuk. Dia memerintahkan orang untuk melakukan ketakwaan. Nah, ini dinasihati dengan cara yang baik. Dan itu hukum asal nasihat. Sejahat apapun orang, kalau kita ingin nasihati dia, pertama kali nasihati dengan cara yang baik. Siapa orang yang paling jahat di atas muka bumi? Semetonnya Abu Jahal siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua menuju Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau mengambil pelajaran atau muncul rasa takut dalam hatinya. Sepakat ulama tafsir mengatakan Allah tahu Fir'aun akan mati dalam kesombongan, tapi tetap Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, sampaikan ucapan yang lembut. Kan ucapan yang lembut. Kenapa? Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan bahwasanya nasihat itu dibangun di atas rahmah, kasih sayang. Ketika kita menasihati orang yang melakukan kesalahan atau berada di atas penyimpangan, Ibnul Qayyim mengatakan, maka posisikan diri Anda kattabibil alimil musyfiq. Posisikan diri antum kattabib, ibarat seorang dokter al-alim yang mengetahui penyakit orang itu, al-musyfiq yang sayang sama orang itu. Antum ingin dia sehat. Dan orang yang antum nasihati tersebut, antum posisikan dia kal maridil mushbi'i maradan, seperti orang yang sakit yang sudah lama sakit. Kasihan kita lihat. Subhanallah, ucapan Ibnul Qayyim, seperti orang yang sakit yang lama sakit. Kalau orang sakit 1 hari 2 hari biasa kita. Aduh, udah sakit 2 jeluh. Justru kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang sakit bertahun-tahun, kasihan. Posisikan orang yang kita akan nasihati itu. Posisikan dia kal marid, seperti orang yang sakit, al mushbi'i maradon, yang kenyang dengan penyakit. Lama sudah sakit. Antum sebagai dokternya, dia sebagai pasiennya. Ada dokter marah-marah? Iya. Biasanya dokter itu baik, dokter itu. Ya, biasanya dokter itu insya Allah mereka akan menjelaskan dengan sabar, mereka akan seperti itu kita menasihati orang. Ya.
Antum bayangkan ini Abu Jahal, kita bicara Abu Jahal, tapi Allah menasehatinya dengan lemah lembut pertama. Baik, selanjutnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Siapa di sini mu? Nabi Muhammad lagi. Jadi ada 3 ara'aita. Ara'aita alladhi yanha, ara'aita in kana 'alal huda, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kata para ulama, ara'aita yang pertama Nabi Muhammad alaihissalam, ara'aita yang kedua Abu Jahal, ini pendapat banyak ulama yang kedua ini, ara'aita yang ketiga ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasul, in kadzdzaba, kalau orang yang melarang itu mendustakan, dia yang kafir, wa tawalla, dan dia yang berpaling. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam, tidakkah ya'lam, dia mengetahui, yaitu Abu Jahal, tidakkah dia mengetahui bi anna Allah yara, bahwasanya Allah itu melihat perbuatannya dan mendengar ucapannya yang mengatakan saya akan menginjak leher Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya. Antum perhatikan ini. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu bagaimana? Melihat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah saya sampaikan kepada antum ucapan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, dan juga diucapkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razzaq. Beliau mengatakan nama-nama Allah seperti Al-Alim yang maha mengetahui, As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat, Ar-Raqib yang maha mengawasi. Semuanya ini di dalamnya ada ancaman. Al-Alim yang maha mengetahui, maka jangan macam-macam. Allah tahu perbuatan kita. As-Sami' yang maha mendengar, jangan mengucapkan ucapan macam-macam, Allah dengar. Al-Basir yang maha melihat, maka jangan macam-macam karena Allah melihat, dan seterusnya. Nah, ayat ini, alam ya'lam, tidakkah dia, si Abu Jahal ini mengetahui bi anna Allah yara, bahwasanya Allah itu melihat. Ya. Kemudian Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Dia harus berhenti melakukan perbuatan seperti itu. Lain lam yantahi, lain seandainya, lam yantahi, dia tidak mau berhenti, masih ngeyel seperti itu, lanasfa'an bin nasiyah, lanasfa'an, ya, kami akan, safa'a itu, nasfa' itu artinya menarik dengan kuat. Kami akan tarik dengan kuat bin nasiyah, nasiyahnya. Nasiyah itu ubun-ubun. Nasiyah itu tempat yang ditumbuhi oleh rambut di bagian depan ini, nasiyah. Ubun-ubun bahasa kita ya. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Kalau dia tidak mau berhenti si Abu Jahal itu, nah sekarang udah keras Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma qala ta'ala mutawa'idan wa mutahaddidan." Kemudian setelah Allah nasihati dengan cara baik, kemudian ternyata dia tidak juga sadar, Allah pun mutawa'idan mutahaddidan, Allah mengancam Abu Jahal itu. La illam yantahi, kalau seandainya tidak mau berhenti, ya, lanasfa'an, kami benar-benar akan menarik dengan kuat bin nasiyah, ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubunnya yang Allah sebut? Ya. Kenapa Allah, kami akan tarik telinganya, kami akan tarik hidungnya, kami akan belencang kaki tangannya, tapi Allah katakan kami akan tarik ubun-ubunnya. Disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya, dia mengatakan, wal akhdhu minan nasiyati akhdhu man la yutraku lahu tamakkunun minal infilat. Yang pertama, memegang ubun-ubun itu, orang yang dipegang ubun-ubunnya sulit dia akan lepas. Ya, kalau antum nggak percaya nanti antum pegang ubun teman-teman, pegang nih, dia berusaha lepas. Ya. Kalau dia lepas, insya Allah rambutnya juga ikut lepas. Ya. Sulit. Itu kata Ibnu Ashur. Orang yang dipegang ubun-ubunnya itu la yutraku lahu tamakkunun,
dia tidak akan memiliki kemungkinan minal infilat untuk lepas. Ya. Fahuwa kinayatun an akhdhihi ilal azab. Ini menunjukkan, ini bahasa kiasan bahwa orang ini, si Abu Jahal ini akan diseret, ditarik kuat, dan dia tidak akan bisa melawan, ditarik kuat ke neraka. Kemudian yang kedua, wa fihi idlalun li annahum kanu la yaqbiduna ala sya'ri ra'si ahadin illa li darbi aw jarri. Yang kedua, kenapa disebut ubun-ubun? Sebagai bentuk penghinaan kepada Abu Jahal. Kenapa? Karena biasanya orang kalau megang ubun-ubun itu untuk berbuat baik kepada orang itu atau untuk menghinakannya. Ya. Pernah antum melihat ada orang pegang ubun-ubun, ini saya kasih mobil, tarik ubun-ubun kita? Pernah? Gak usah dikasih sudah ini, ya. Daripada diperlakukan seperti ini. Ini izlal, penghinaan. Makanya Allah sebut kata ubun-ubun. Yang ketiga, yang tadi disebutkan oleh Ibnu Ashur dalam tafsirnya. Yang ketiga disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Dia mengatakan, "Tsumma innahu ta'ala kannaha huna 'anil wajhi war ra'si bin nasiyah." Allah menyebutkan ubun-ubunnya Abu Jahal. Kenapa? Wala'alla sababa fihi, sepertinya sebabnya adalah anna Aba Jahlin kana syadidal ihtimam bitarjili tilkan nasiyah wa tatibiha. Karena Abu Jahal itu sangat perhatian sama rambutnya di sini. Bitarjil, sering dia sisir bagian sini. Wa tatib, sering dia kasih minyak wangi bagian sini. Di antara yang bikin kita kesel jemaah sekalian, kita sudah sisiran kemudian dipegang ke rambut kita. Kesel sekali. Udah sisir bagus-bagus, ada yang megang rambut kita. Pengen kita berjaguran. Ini nggak tahu saya baru bersisir nih. Abu Jahal senang sekali nyisir bulu ubun-ubunnya ini. Makanya Allah sebut itu. Itu bikin dia jengkel. Subhanallah. Sebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Baik. Jadi kalau dia tidak berhenti, lanasfa'an, kami benar-benar akan menarik dengan kuat bin nasiyati, ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang bagaimana? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun kadhibatin yang mendustakan agama Allah. Khati'ah yang sengaja berbuat salah dengan perbuatannya. Ya. Khati' itu beda dengan mukhti. Kalau mukhti itu berbuat salah tanpa sengaja. Ya, fi'ilnya akhta'a yukhti'u. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya, jangan hukum kami ya Allah kalau kami berbuat salah karena lupa, au akhta'na, atau kalau kami mukhti. Mukhti itu artinya berbuat salah tidak sengaja. Tetapi kalau khati itu berbuat salah dengan sengaja. Istaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Mohon ampunlah atas dosamu karena engkau termasuk orang yang khati, yang sengaja berbuat salah. Jadi ubun-ubunnya Abu Jahal ini, ya, ubun-ubunnya ini yang memerintahkan dia untuk mendustakan agama Allah, khati'atin, dan juga yang sengaja berbuat salah. Nabi SAW dalam sebagian riwayat pernah bertemu dengan Abu Jahal ketika Nabi akan salat. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, alam anhaka an hadha? Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu untuk salat? Kenapa engkau masih saja salat? Wa tawa'adahu, kemudian Abu Jahal mengancam Nabi SAW. Fa'agladha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaharahu. Tetapi ternyata Nabi SAW membalas, membentak Abu Jahal. Kalau yang sebelumnya Abu Jahal saja ngomong, sekarang Nabi yang lawan, membentak Abu Jahal. Faqala, kemudian Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni, wahai Muhammad, dengan apa engkau ingin mengancam saya? Beraninya engkau membalas ucapan saya? Apa yang engkau miliki untuk mengancam saya? Ama wallahi, ketahuilah, inni la aktsaru hadzal wadi nadiyan, aku adalah orang yang paling banyak pendukungnya di kota Mekah ini. Ya. Beraninya engkau melawan saya, kata dia kepada Nabi SAW. Apa yang engkau jadikan modal untuk mengancam saya? Saya adalah orang yang paling banyak nadi, pendukungnya di kota Mekah ini. Maka Allah turunkan firman-Nya, falyad'u nadiyah, suruh dia panggil pendukung-pendukungnya itu.
Ini ayat selanjutnya. Falyad'u, maka silahkan dia panggil nadiyah, nadinya. Apa arti nadi? Ya, di Al-Quran terjemahan apa artinya? Golongannya. Sebenarnya nadi itu adalah sebuah tempat untuk berkumpul. Ya, sebuah tempat untuk berkumpul itu disebut an-nadi. Tetapi kalau orang yang berkumpul itu sudah keluar, dia tidak lagi disebut nadi. Ya, tidak lagi disebut nadi. Misalkan antum punya gedung, tempat kumpul, tempat rapat. Kapan dia disebut nadi? Ketika antum kumpul di gedung itu, kumpul rapat. Baru dia disebut nadi. Ketika antum sudah pulang, sudah keluar, masih disebut nadi? Enggak. Baik. Berarti yang menentukan dia sebagai nama an-nadi, yang menentukan dia adalah orang-orang yang ada di sana. Makanya Allah sebut pengikut itu dengan sebutan apa? Nadi. Karena mereka yang menentukan tempat itu, supaya disebut apa? An-nadi itu. Falyad'u nadiyah, suruh dia manggil nadiyahnya. Golongannya, pengikutnya. Ya, sebanyak berapa sih golongannya itu? Sanad'u az-zabaniyah, sanad'u, dan kami akan memanggil az-zabaniyah. Siapa az-zabaniyah? Malaikatul azab, malaikat penjaga neraka. Ya, mereka disebut zabaniyah, diambil dari kata zabana yazmin, zabana yazbinu. Zabana yazbinu itu artinya mendorong, melempar. Kenapa mereka disebut zabaniyah? Karena mereka mendorong penduduk neraka untuk masuk ke dalam neraka, kemudian lempar. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka mainkan tangan dan kaki mereka. Kadang ngedorong pakai tangan, kadang ngedorong, menendang pakai kaki. Ya. Makanya mereka disebut zabaniyah. Ya. Mereka disebut zabaniyah, yang mereka sangat besar. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayat yang lain, alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka Sakor itu ada 19 malaikat. Dalam neraka Sakor ada 19 malaikat. Maka berkata sebagian tokoh Quraisy, tenang, hanya 19, nanti kita lawan. Nanti kita lawan. Alaiha tis'ata asyar. Nanti kita lawan. Maka berkata salah satu, saya lupa nama tokoh Quraisy ini, dia mengatakan, gak usah kalian ikut-ikutan ngelawan, saya saja. Yang lain mengatakan, ayo kita lawan. Hanya 19. Alaiha tis'ata asyar. Neraka Sakor hanya dijaga 19 malaikat. Akhirnya mereka mengatakan, ayo kita lawan. Hanya 19, kita punya banyak pendukung. Maka ada salah satu tokoh mengatakan, gak usah ikut-ikutan, nanti saya saja. Dia tidak tahu zabaniyah ini. Ya. Ya. Kalau antum baca tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat gilaz, yang kasar, syidad, yang keras. Al-Qurtubi membawakan banyak riwayat. Ya, bagaimana besarnya mereka, kemudian bagaimana mereka sudah tidak punya rasa kasihan sedikit pun, tidak punya rasa kasihan. Ya. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Makanya Allah katakan, silahkan suruh dia manggil golongannya. Siapa yang Allah akan panggil? Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Yang pimpinannya siapa? Pimpinannya adalah malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu pimpinannya. Dikatakan oleh Al-Imam As-Safarini, wa Malikun muqaddimuhum, dan Malik adalah pimpinan mereka, zabaniyah. Ya. Kita 2 ayat lagi selesaikan saja ya. Oh, 1 ayat. Kalla, sekali-kali tidak. La tuti'hu, jangan engkau taati dia. Siapa yang dilarang untuk mentaati ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau taati, jangan engkau pedulikan ucapannya si Abu Jahal itu. Yang melarang Nabi untuk apa? Untuk salat. Kata Imam Ibnu Katsir, la tuti'hu fima yanhaka anhu minal mudawamati 'alal ibadati wa kathratiha. Jangan engkau taati Abu Jahal yang melarangmu untuk terus beribadah itu. Wasalli, silahkan engkau tetap salat. Haitsu syi'ta, dimanapun engkau mau. Wala tubalih, dan jangan pedulikan. Ya, ini dia para jemaah sekalian. Kalau kita ingin melakukan ketaatan itu, jangan terlalu mendengar omongan orang. Ya. Di antara sebab orang itu akhirnya terhalangi dari kebaikan, terlalu memperdulikan komentar. Ya, komentar ini, komentar itu diperdulikan, akhirnya tidak jadi. Ya, akhirnya tidak jadi. Dulu ada seseorang laki-laki namanya Umayyah bin Khalaf.
Umayyah bin Khalaf sebelum terjadi perang Badar, ya, kan jumlah para sahabat berapa? 300 belasan. Kemudian orang-orang Quraisy itu datang dari kota Mekah itu berapa? Lebih dari 1000 sebenarnya, lebih dari 1000. Tetapi di tengah jalan, kenapa mereka orang Quraisy itu keluar sangat banyak sekali untuk menyelamatkan harta mereka di dalam rombongan dagang yang dibawa oleh siapa? Abu Sufyan. Harta mereka di sana, makanya mereka keluar. Ayo kita lindungi harta kita. Namun ternyata di tengah jalan sebelum sampai ke Badar, ke tempat terjadinya peperangan, tiba-tiba utusan dari Abu Sufyan menjumpai mereka. Kita sudah selamat. Selamat kita. Rombongan dagang kita tidak berhasil dicegat oleh Muhammad dan teman-temannya. Maka pada saat itu sebagian mereka mengatakan, kalau begitu kita pulang saja. Kan tujuan kita keluar apa? Tujuan kita keluar untuk menyelamatkan harta kita dalam rombongan itu. Sekarang harta kita sudah selamat. Untuk apa kita lawan Muhammad dan teman-temannya? Akhirnya sebagian mereka pulang. Di antara yang ingin pulang adalah Umayyah bin Khalaf. Dia mengatakan, ayo kita pulang. Ya. Tetapi apa kata Abu Jahal? Perot engkau ini. Sahih, dia mengatakan pengecut. Engkau ini alasan saja mengatakan kita keluar untuk menjaga harta kita. Padahal engkau tidak berani bertempur. Perot engkau ini. Orang Arab nggak mau dikatakan begitu. Ya, antum tahu kan, mereka menamakan anak mereka dengan nama-nama binatang dulu. Untuk apa? Untuk menunjukkan keberanian bertempur. Dikatakan perot, nama baiknya ini dirusak. Akhirnya dia mengatakan, engkau akan melihat saya bertarung. Akhirnya dia pun ikut perang dan dia yang mati pertama. Jadi kalau antum tidak ingin mati pertama, jangan sering-sering dengar komentar. Coba dia nggak usah dengar komentar ya, dia pulang. Tapi komentarnya Abu Jahal pedas, makanya dia. Nah ini dia ikhwah. Allah katakan la tuti'hu, jangan taati dia. Shalli haitsu syi'ta, silahkan lakukan salat dimanapun engkau mau. Wala tubalih, dan jangan pedulikan. Waqtarib, dan tetaplah mendekat kepada Tuhanmu. Kenapa dikatakan mendekat? Karena di antara gerakan salat itu ada sujud, dan keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud. Ya, ketika sujud. Hadza huwa tafsiran singkat dari surah Al-Alaq, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang maaf atas segala kekurangan, wallahu alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan, persilakan selesai adzan kalau ada.
Di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Dalam kehidupan modern, bagaimana contoh konkret contoh konkret seseorang mendustakan dan berpaling dari kebenaran meskipun ia tahu mana yang benar? Ya, mendustakan dan berpaling dari kebenaran itu maksudnya adalah menolak kebenaran itu sendiri. Jangan antum mengira Abu Jahal itu dia tidak tahu mana yang benar. Dia tahu Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Nabi. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, begitu pula Ibnu Hisham dalam sirahnya. Suatu ketika Abu Jahal ini didatangi oleh keponakannya. Kemudian keponakannya mengatakan, wahai paman, Muhammad yang mengaku diri sebagai Nabi ini, apakah dia pernah berbohong orangnya? Maka Abu Jahal pun disebutkan dalam riwayat Imam Hakim, faltafata yaminan wa shimalan, dia melirik ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Dia takut ada orang yang mendengar. Kata keponakannya, tenang, aman, kita berdua. Buka aja. Maka dia mengatakan, wahai keponakanku, demi Allah, tidak ada orang yang paling jujur di tanah Mekah ini daripada Muhammad. Tidak pernah dia berdusta. Maka keponakannya mengatakan, kalau dia tidak pernah berbohong, berarti ketika dia mengaku diri sebagai Nabi, otomatis dia jujur. Masa dia bohong? Kan dia nggak pernah bohong. Iya. Maka faltafata yaminan wa shimalan, kembali dia melirik ke kiri dan kanan. Takut ini bocor. Kata keponakannya, tenang paman, kita punya berdua. Iya. Akhirnya dia pun mengatakan, sesungguhnya sukunya kita dengan sukunya Muhammad, Nabi Muhammad itu Bani Hashim, sedangkan Abu Jahal itu Bani Makhzumah. Sukunya kita Bani Hashim dan Bani Makhzumah ini selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam kegiatan sosial. Bani Hashim memberikan orang miskin makan, kita pun juga bisa memberikan orang miskin makan. Jadi ini menjaga pamor ini. Bani Hashim membantu orang yang terzolimi, kita pun membantu orang yang terzolimi. Sampai dia mengatakan, ketika kita sudah setara, seperti dua penunggang kuda yang balapan, kudanya itu setara. Tiba-tiba Bani Hashim mengatakan, Fina nabiyun, di kalangan kami ada seorang nabi, kalian apa yang kalian punya? Kita sudah seri ini, dua sama, tiba-tiba mereka mengatakan Fina nabiyun, di tengah-tengah kita ada seorang nabi. Maka dia mengatakan, tidak ada jalan wahai keponakanku illa an nukadzibahu, kecuali kita harus dustakan nabi ini. Itu namanya mendustakan. Bukan sekedar dia tahu itu benar, dia tahu Abu Jahal itu. Ya, dia tahu, cerdas orangnya. Namanya Amr bin Hisham. Orang-orang Mekah memanggilnya Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Orang cerdas. Tapi karena dia tidak mau menerima kebenaran setelah tahu itu benar, itu blok yang sebenarnya. Dia itu dipanggil Abul Hakam. Tetapi gara-gara dia menolak kebenaran setelah tahu itu benar, itulah kejahilan. Maka dia dipanggil Abu Jahal. Jangan antum menyangka dia memang ini, enggak. Dari segi otak cerdas luar biasa. Ya, taib. Jadi semua bentuk menolak kebenaran itulah dia kadzibatin khati'ah itu. Atau in kadzdzaba wa tawalla itu, kadzdzaba wa tawalla. Apa makna mendalam dari sujud dan mendekat dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah hanya dalam sholat? Kalau sujud, iya dalam sholat. Kalau sujud dalam sholat. Jangan terlalu luas menafsirkan istilah-istilah syariat. Ya. Ada namanya tafsirun batiniyun, tafsir batin. Dan itu datang dari kelompok batiniyah. Mereka menafsirkan syariat itu dengan tafsiran-tafsiran yang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Mereka menafsirkan sholat dengan tafsiran ingat. Yang penting ingat Tuhan dan Allah, ida sholat sudah. Meskipun ida tokol-tokol balik sambil nonton, kemudian melakukan yang lain, lagu ingat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, Allah ini ingat kita, berarti dia sudah sholat.
Mereka berdalil dengan firman Allah, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat itu ingat. Iya. Salat itu ingat. Jadi mereka tuh, makanya di antara mereka ada yang tidak salat. Kenapa? Kenapa antum tidak salat? Saya salat kok. Apa salatnya? Ingat. Mereka menafsirkan puasa itu dengan al-imsak an-nashri sirri syuyukh. Menahan diri tidak menyebarkan rahasia guru. Itu puasa. Meskipun antum makan, minum, yang penting rahasia guru dijaga, antum puasa. Tafsir batini. Tafsir batini. Kata mereka, antum yang puasa tidak makan, tidak minum, itu tafsir zahir itu. Ya. Empasna itu. Mereka mengatakan agama ini bagaikan buah. Ada kusur dan ada lubab. Kusur itu ada kulitnya bagaikan jeruk itu, ada kulitnya. Kalian hanya mengambil kulit, kami yang mengambil isi. Isinya apa? Isinya nggak punya isi, nggak sholat. Subhanallah. Mereka mengatakan haji. Apa itu haji? Haji itu adalah ziyaratus syuyukh, menziarahi rumah-rumah guru-guru. Jadi antum bisa berhaji dalam satu hari itu 50 kali. Kalau antum pergi ke 50 rumah guru antum haji. Semua syariat Islam akhirnya gugur. Ya jangan terlalu luas menafsirkan. Allah katakan la tuti'hu wasjud, dan sujudlah sujud. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dilarang untuk apa? Dilarang untuk sholat oleh siapa? Abu Jahal. Dan sujud itu berkaitan dengan ibadah sholat. Kaitan dengan ibadah sholat. Iya. Gak boleh kita jadikan sujud ini sebagai ibadah tersendiri kecuali ketika ada dalil. Seperti sujud syukur. Sujud syukur. Ya. Jangan nanti antum tiba-tiba setiap sujud padahal tidak sholat, jatuh dalam kebid'ahan. Nggak boleh. Sujud itu bukan ibadah tersendiri, bukan. Sujud itu ibadah mengikuti ibadah sholat. Kapan dia menjadi ibadah tersendiri? Ketika sujud syukur karena ada dalilnya. Jangan antum bikin ini. Ya, baik. Adapun mendekat kepada Allah waqtarib dan terus mendekat, karena dia berkaitan dengan wasjud waqtarib, karena kondisi paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud. Tapi mendekat ini lebih umum kalau mendekat. Ya, antum mendekat kepada Allah dengan cara mentaatinya, meninggalkan larangan. Allah taala a'la wa a'lam. Baik. Silakan. Bentar. Oh ya, silakan. La ilaha illallah. Ya. Ya, kita ghafarallahu lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Semoga Allah mengampuni mereka karena mereka tidak tahu. Orang Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan selalu memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Kalau peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dulu kita juga benci sekali dengan dakwah ini. Benci. Tapi setelah kita mengenalnya, jatuh cinta tidak? Dia temili bersiang. Mudah-mudahan dia terbersiang. Sampai mati, mudah-mudahan dia terbersiang. Ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan musuhi apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Kita berharap mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka diberikan hidayah. Daripada kita mendoakan keburukannya. Tadi saya mendengar salah satu potongan kajian Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda. Kayaknya antum sudah dengar juga. Beliau menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Karena Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda dengan Syekh Abdul Razak itu dekat sekali. Dekat sekali. Ya. Jadi Syekh Abdul Razak cerita kepada Ustadz Firanda. Ceritanya itu begini. Suatu ketika Syekh Abdul Razak itu ngisi pengajian di Askar, yaitu di kayak kita kantor polisi lah, kantor tentara, ya, di kantor Brimob. Syekh Abdul Razak ngisi. Maka Syekh Abdul Razak pun bertanya,
ada tidak yang ditugaskan untuk menjaga Hajar Aswad di sini di antara antum polisi-polisi ini? Kan kita tahu kan ada askar yang jaga Hajar Aswad itu karena ada orang macam-macam kalau tidak. Maka ada beberapa orang ditunjuk. Ini. Mereka ini kadang kita tugaskan menjaga Hajar Aswad. Maka Syekh Abdul Razak mendatangi mereka. Beliau katakan, ada tidak kejadian yang menakjubkan ketika kalian bertugas menjaga Hajar Aswad? Ada tidak? Maka ada seorang polisi, dia mengatakan, saya Syekh, saya punya kisah menakjubkan sekali. Apa itu? Dia mengatakan, saya sudah bertugas sekitar 20 tahunan lebih. Tetapi ketika saya baru bertugas 3 bulan, ketika baru bertugas, baru 3 bulan, tiba-tiba saya mendengar suara seorang laki-laki berdoa di antara jamaah yang tawaf itu. Saya dengar. Dan Allah takdirkan saya menghafal suara laki-laki ini dan juga mengingat wajahnya. Laki-laki yang berdoa itu. Siapa yang cerita ini? Polisi tersebut. Apa doanya? Laki-laki tersebut mengatakan, ya Allah, teman-teman saya sudah punya anak, saya belum punya anak, tolong berikan saya anak, tolong berikan saya anak ya Allah, tolong berikan saya anak. Baik. Polisi ini dia ingat betul suara orang tersebut dan dia ingat wajahnya juga. Setelah beberapa tahun, sudah lebih dari 11 tahun, lebih dari belasan tahun. Tiba-tiba ketika saya berjaga, saya kembali mendengar suara yang saya dengar dulu. Ya. Saya kembali mendengar suara yang saya dengar dulu. Tapi dengan kalimat yang berbeda. Apa katanya? Ya Allah, matikan anak saya. Kenapa? Karena ternyata anak saya ini sudah terlalu sering membuat saya malu di tengah manusia. Menyakiti saya, menyakiti ibunya. Tolong matikan. Ya, langsung polisi tersebut dia turun dari tempat dia menjaga itu. Kemudian dia datangi laki-laki, kemudian dia tarik tangannya. Ya. Kemudian mengatakan, bukankah engkau yang berdoa dulu minta anak? Saya ingat sekali suaramu. Kata dia, iya. Maka laki-laki tersebut mengatakan, engkau telah menzalimi anakmu 2 kali. Engkau menzalimi anakmu 2 kali. Laki-laki itu mengatakan, kok bisa saya yang menzalimi anak saya yang selalu menzalimi saya? Bikin saya malu dan seterusnya. Yang pertama dulu engkau berdoa minta diberikan anak. Hanya itu doamu, engkau tidak mengatakan anak yang soleh. Nabi Zakaria minta dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang soleh, minta Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim minta keturunan yang soleh. Ya, orang-orang yang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sedangkan engkau hanya minta diberikan anak. Kemudian yang kedua, sekarang engkau minta supaya Allah matikan anakmu, engkau menzaliminya 2 kali. Kenapa engkau tidak doakan supaya anakmu diberikan hidayah oleh Allah? Kenapa engkau tidak ini? Maka langsung ucapan polisi tersebut masuk ke dalam hati orang itu. Dia kembali mendekati Ka'bah. Kejadiannya itu, ya, nanti saya akan ceritakan. Laki-laki ini berdoa, ya Allah berikan anak saya petunjuk. 1 tahun kemudian, laki-laki tersebut dia datang umroh bersama seorang pemuda. Yang pemuda ini terlihat seperti orang soleh, remaja, seperti orang soleh pemuda ini. Laki-laki itu setelah menyelesaikan tawafnya, dia pergi ke posko polisi itu. Dia tanya, mana polisi yang namanya fulan. Ya, setelah itu dipertemukan. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, jazakallah khairan, semoga Allah berikan balasan kebaikan kepadamu. Ini dia anak saya itu. Ya. Sekarang dia menjadi anak yang saleh dan seterusnya. Maka polisi itu bertanya kepada anak tersebut, gimana ceritanya engkau berubah? Ya, gimana ceritanya? Anaknya itu mengatakan, saat itu terdengar suara azan di negara dia. Kan hanya bapaknya yang pergi haji saat itu. Ketika mendoakan matikan anak saya itu. Anaknya di mana? Di negaranya. Ya. Saat itu terdengar suara azan asar. Saya tidak tahu kenapa hati saya ini ingin sekali pergi ke masjid. Sebelumnya nggak pernah. Ya.
Itu awal perubahan saya, kata dia. Ketika terdengar suara azan asar. Polisi tersebut dia mengingat. Dia bertanya, dia mengingat kejadian bapaknya berdoa. Kapan engkau doakan anakmu menjadi anak soleh? Langsung setelah engkau negur saya itu saya doakan. Ya Allah, jadikan anak saya anak soleh. Ketika disamakan jamnya, ternyata itu jam bapaknya berdoa. Ketika bapaknya berdoa, itu waktu asar di negaranya. Subhanallah. Allah kirim hidayah itu. Ya subhanallah jemaah sekalian. Maksud saya, daripada kita doakan keburukan, doakan saja mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan. Ya, fa innahum qaumun la ya'lamun, sebagian mereka tidak tahu. Bayangkan, itu jam yang sama bapaknya mengangkat tangan, ya Allah, berikan anak saya hidayah. Di jam itu tiba-tiba terdengar azan di negaranya, anaknya mengatakan, belum pernah hati saya tergerak untuk pergi ke masjid. Itu pertama. Ya. Jadi ini dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terakhir kah? Ya. Ya. Pendengar ayat tilawah, sujud tilawah, ayat sajdah. Pendengarnya mengikuti yang membaca. Jelas penunggu? Di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, siapa yang membaca? Imam. Jangan kita jadi makmum sujud tilawah. Imamnya nggak sujud tilawah, saya sujud. Nah, begitu pula di luar sholat. Kalau ada, antum sedang duduk di masjid, ada orang baca Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran dengan suara yang agak keras. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tapi dia tidak sujud, antum yang mendengar jangan sujud. Para ulama menyebutkan itu, diantaranya dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan bahwasanya as-sami' yatba'ul qari. As-sami', si pendengar, yatba' mengikuti siapa? Al-qari. Fis salati, di dalam salat ataupun di luar salat. Jelas penunggu? Ya, taib. Dan sujud tilawah ini tidak wajib. Ya, Abu Bakar, kemudian Rasul alaihissalam juga pernah tidak sujud tilawah. Ya, Abu Bakar juga pernah tidak sujud tilawah, supaya orang mengetahui ini tidak wajib. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Sepertinya ini dulu ya. Ini sudah malam. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.